Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para juan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, kita sampai di lanjutan video sebelumnya. Ini ada beberapa part yang saya sajikan ke sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat telah menyaksikan beberapa part sebelumnya hingga akhirnya sampai ke video kali ini. Jadi di beberapa video sebelumnya itu saya membahas sebuah persoalan atau mengkaji sebuah informasi yang kemudian diberikan oleh seorang yang saya anggap adalah orang yang pernah memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam Islam Jamaah LDII. Karena beliau ini adalah seorang mubalik, dai-nya, pendakwanya Islam Jamaah LDII yang terbiasa ditugaskan keliling daerah ke beberapa provinsi dan kemudian ditugaskan untuk mengawal jamaah LDII di tempat-tempat yang ditugaskan itu. Nah, kemudian banyak melakukan doktrin di mana-mana. Nah, sampai pada akhirnya beliau sadar dan kemudian menyesali segala sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu pada saat beliau menjadi mubalik dan kemudian banyak melakukan sebuah kesesatan di mana-mana, mempengaruhi orang kemudian masuk di dalam LDII dan lain sebagainya. Itu kemudian disesali dan kemudian dipaparkan, dan saya pikir ini menarik untuk kita diskusikan. Sebelum itu saya perdengarkan dulu ke sahabat-sahabat cuplikan video yang saya rasa ini menarik untuk kita bahas. Kita dengarkan bersama-sama dulu ya. Salah satu ceramah yang diperdengarkan kepada saya ketika saya ditelepon nama beliau, "Mas, sampean kenapa keluar dari jamaah?" Saya jelaskan, saya keluar dari jamaah begini, jamaah ini dia mengalami akidah yang salah, akidah yang harus dibenahi, dan seharusnya kita tidak membentuk jamaah ini, jamaah itu. Kita tinggal meluruskan dan meneruskan apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada, kita tidak perlu yang namanya membentuk jamaah ini, jamaah itu. Oh gitu. Terus yang nasihat sampean dulu itu gimana? Nasihat apa? Tunggu mas ya. Sambil dia perdengarkan, ambil kayaknya itu tip rekaman gitu. Nah, tip rekaman diperdengarkan sama saya. Para saudara jamaah. Saya kaget, loh kok suara saya? Nah, para saudara jamaah, jamaah harus paham dengan namanya jamaah. Jamaah ini adalah jalan tunggal masuk surga. Kita jangan sampai terpengaruh. Salah satu terpengaruhnya itu contohnya mungkin saya saat itu mengambil gambaran, kalau saya sekiranya keluar dari Islam jamaah ini, naudzubillah min dzalik ya saat itu, kemudian datang mempengaruhi kalian untuk keluar dari jamaah ini, jangan keluar. Nada tinggi itu benar-benar saya ingat, ini suara saya nih. Ini suara saya. Sambil dia mengingatkan, "Mas ingat nggak siapa yang ceramah itu?" Benar, itu suara saya. Benar, itu suara saya. Tapi ketahuilah, nasihat saya, ceramah saya ketika itu bukan berada di atas akidah yang benar. Oke, saya pikir jelas ya sahabat-sahabat sekalian apa yang sudah kita dengarkan, dan kemudian ini adalah sebuah pengakuan seorang mantan mubalik LDII yang kemudian pernah melakukan doktrin ceramah di salah satu tempat. Kemudian setelah beliau keluar, berusaha untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman baru lagi kepada orang-orang yang pernah dia sesatkan sebelumnya, hingga pada akhirnya diperdengarkan rekaman pada saat sang mubalik ini berdakwah atas nama LDII, mengatakan bahwa dengan barisan Islam Jamaah inilah kemudian salah satu-satunya jalan pintas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mengakui bahwa ceramah yang kemudian beliau keluarkan, beliau sampaikan, beliau doktrinkan pada waktu itu tidak berada pada akidah yang benar. Artinya apa?
Artinya segala sesuatu yang mubalik LDII utarakan, sampaikan, itu berdasarkan perintah dari amirnya saja. Bukan berlandaskan pada akidah yang benar, bukan berlandaskan kebenaran Al-Quran, bukan berlandaskan kebenaran hadis dan lain sebagainya. Sehingga yang kemudian dipaparkan, disajikan di mana-mana oleh mubalik LDII adalah penyesatan, adalah akidah yang menyimpang, pemahaman yang keliru, memahami soal agama itu sendiri. Agama kemudian dijadikan sebagai sesuatu wadah, sebagai sesuatu instrumen untuk kemudian membodohi umat, untuk kemudian menyesatkan umat. Nah, inilah yang realitanya seperti ini. Saya kenapa berani menyatakan seperti ini? Ya, terlepas dari ada yang mungkin tidak sepakat dengan pernyataan saya, itu tidak ada urusan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak bukti, sudah terlalu banyak keterangan, sudah terlalu banyak referensi yang kemudian disajikan di telinga kita, yang kita saksikan dengan mata kita sendiri, bahkan mungkin bisa kita saksikan secara langsung. Dan ini adalah fakta-fakta yang kemudian tidak berangkat hanya dari satu sumber saja, tapi berasal dari banyak sumber informasi, baik itu yang ada di media televisi, media online, sosial media yang lain, YouTube misalnya dan lain sebagainya, pernyataan-pernyataan mantan-mantan pengurus jamaah LDII yang kemudian keluar dan speak up. Ini adalah rangkaian-rangkaian informasi yang kita dapatkan, dan saya pikir informasinya kurang apa lagi? Kita kurang apa lagi untuk menyatakan bahwa LDII adalah organisasi yang sesat menyesatkan. Bahwa inilah yang kita alami. Umat kemudian banyak dibodoh-bodohi, banyak kemudian didoktrin atas nama tagline-tagline keagamaan, atas nama mengatasnamakan sebagai panitia surga dan lain sebagainya, menentukan bahwa Islam jamaah lah yang kemudian masuk surga dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Urusan surga dan neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Saya pikir kita sepakat ya pada poin itu. Dan inilah jualannya mereka. Dan anehnya jualan ini laku di mana-mana. Banyak yang percaya. Bagaimana tidak? Orang-orang awam yang ada di perkampungan, yang ada di desa-desa, kemudian mendengarkan doktrin-doktrin, kemudian diberikan kalimat-kalimat seperti ini, mereka percaya-percaya saja. Banyak kok dai-dai kemudian membalik hanya berbekal pakaian yang islami, sorban dan lain sebagainya, memahami satu dua kalimat di dalam ayat di dalam Al-Quran, memahami satu dua hadis misalnya, dan berani bicara di depan jamaah. Itu jamaah akan percaya saja ketika misalnya mereka tidak memiliki landasan agama yang kuat. Nah, inilah saya pikir yang harus kita berikan informasi, berikan edukasi, bahwa tidak semua orang bisa menjadi mubalik. Itu. Kenapa tidak kita belajar kepada para ulama yang kemudian memiliki dasar keilmuan, kealiman yang jelas, ketimbang kita mendengarkan dakwah-dakwah atau informasi-informasi keagamaan dari orang-orang yang tidak memiliki dasar keilmuan yang jelas. Apalagi hanya melakukan provokasi, kemudian melakukan polarisasi, memberikan doktrin yang kemudian tidak memiliki dasar apa-apa. Nah, inilah yang harus kita lawan. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Permohonan maaf ini videonya panjang. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya dan tetap membahas tentang pernyataan yang diberikan oleh mantan mubalik LDII. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.